Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Permana, NPM B1A 240015, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penggali Lagrange. Metode penggali Lagrange kita mulai dengan membedakan dua jenis masalah untuk mencari nilai minimum dari x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah z pangkat 4 tambah 4 adalah suatu masalah ekstrim bebas. Untuk mencari nilai minimum x pangkat 2 tambah 2y pangkat 2 tambah z pangkat 4 tambah 4 terhadap syarat bahwa x tambah 3y kurangi z sama dengan 7 adalah masalah nilai ekstrim terkendala. Contoh 5 dari subbab sebelumnya juga berupa masalah optimasi terkendala. Kita mengetahui bahwa maksimum harus terjadi pada perbatasan daerah S, sehingga kita dibawa ke masalah pemaksimuman Z sama dengan 2 tambah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Berdasarkan kendala X pangkat 2 tambah 1/4 Y pangkat 2 sama dengan 1. Masalah ini dipecahkan dengan cara mencari parameterisasi untuk kendala dan kemudian memaksimumkan fungsi satu variabel yang merupakan parameter pada kendala. Tetapi seringkali terjadi bahwa persamaan kendala tidak mudah diselesaikan untuk salah satu variabel dan kendatipun hal ini dapat dikerjakan, boleh jadi terdapat metode lain yang lebih praktis. Ini adalah metode penggali Lagrange. Interpretasi geometri dari metode. Bagian dari masalah dalam contoh 5 berdasarkan kendala G dalam kurung X, Y sama dengan 0. Dengan G dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1/4 Y pangkat 2 sama dengan 1. Gambar 1 memperlihatkan permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Y bersama dengan kendala constraint. Di sini tabung eliptik menyatakan kendala. Bagian kedua dari gambar 1 memperlihatkan perpotongan kendala dan permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Masalah optimasi adalah mencari di mana sepanjang kurva perpotongan fungsi adalah maksimum dan di mana dia adalah minimum, baik bagian kedua ataupun ketiga gambar 1. Menyarankan bahwa maksimum dan minimum akan terjadi ketika kurva ketinggian dari fungsi tujuan f adalah menyinggung kurva kendala. Ini adalah gagasan kunci di belakang metode penggali Lagrange. Selanjutnya, kita tinjau masalah umum optimasi f dalam kurung X, Y berdasarkan kendala G dalam kurung X, Y sama dengan 0. Kurva ketinggian dari f adalah kurva f dalam kurung X, Y sama dengan K. Dengan K suatu konstanta, kurva-kurva tersebut diperlihatkan sebagai kurva-kurva hitam dalam gambar 2. Untuk K sama dengan 200, 300, 700. Grafik kendala G dalam kurung X, Y sama dengan 0 juga berupa sebuah kurva. Ia diperlihatkan lebih tebal pada gambar 2. Untuk memaksimumkan F terhadap kendala G dalam kurung X, Y sama dengan 0 berarti mencari kurva ketinggian dengan kemungkinan K terbesar adalah memotong kendala kurva ketinggian menyinggung kurva kendala di titik P0 sama dengan dalam kurung X 0, Y 0, dan karenanya nilai maksimum F terhadap kendala G dalam kurung X, Y sama dengan 0 adalah F dalam kurung X 0, Y 0 dengan P1
dalam kurung X1, Y1 dengan nilai maksimumnya F sama dengan X1, Y1 terhadap G dalam kurung X, Y sama dengan 0. P0 dan P1 merupakan kurva ketinggian dan kurva kendala yang saling menyinggung. Kedua kurva tersebut mempunyai garis tegak lurus bersama. Tapi di seberang titik dari kurva ketinggian, vektor gradien lambda del F tegak lurus terhadap kurva ketinggian, jadi del F dan del G sejajar di P0 dan P1. Del F dalam kurung P0 sama dengan lambda 0 delta G dalam kurung P0, dan del F dalam kurung P1 sama dengan lambda 1 del G dalam kurung P1. Untuk suatu bilangan-bilangan del lambda 0 dan lambda 1 tidak 0. Untuk masalah pemaksimuman atau peminimuman F dalam kurung X, Y, Z terhadap kendala G dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. Kita cukup memandang permukaan ketinggian daripada kurva ketinggian sebenarnya. Hasil tersebut valid dalam sebarang variabel. Semuanya menyarankan metode penggali Lagrange berikut. Teorema A. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan F dalam kurung P terhadap kendala G dalam kurung P sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan. Del F dalam kurung P sama dengan lambda del G dalam kurung P dan G dalam kurung P sama dengan 0. Untuk P dan lambda, tiap titik P yang demikian adalah suatu titik kritis untuk masalah nilai ekstrim terkendala, dan lambda yang terpadanan disebut penggali Lagrange. Contoh 1, berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya 2? Penyelesaiannya, letakkan persegi panjang di kuadran pertama dengan dua sisinya sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Maka titik sudut yang berhadapan dengan titik asal mempunyai koordinat dalam kurung X, Y dengan X dan Y nya positif. Panjang diagonalnya adalah akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2, dan luasnya adalah X, Y. Jika kita boleh merumuskan masalah berupa pemaksimuman F dalam kurung X, Y sama dengan XY terhadap kendala G dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Gradien-gradien yang berpadanan adalah del F dalam kurung X, Y sama dengan Fx dalam kurung X, Y, I sama dengan Fy dalam kurung X, Y, J sama dengan Y, I tambah XJ. Del G dalam kurung F, Y sama dengan Gx dalam kurung X, Y, I tambah G, Y dalam kurung X, Y, J sama dengan 2X I tambah 2Y J. Yang harus kita selesaikan secara serentak. Jika persamaan pertama kita kalikan dengan Y dan persamaan kedua kita cari dengan, kita perboleh Y pangkat 2 sama dengan 2 lambda X Y, yang menghasilkan Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Dari 3 dan 4 kita mendapatkan X sama dengan akar 2, dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam 1, kita dapatkan lambda sama dengan 1/2. Jadi penyelesaian persamaan 1 sampai 3
dengan mempertahankan X dan Y positif adalah X sama dengan akar 2, Y sama dengan akar 2 dan lambda sama dengan 1/2. Kita simpulkan bahwa persegi panjang yang luasnya terbesar dengan diagonal 2 adalah persegi yang panjang sisinya akar 2. Luasnya adalah 2. Interpretasi geometri masalah ini diperlihatkan pada gambar 4. Contoh 2. Gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari f dalam kurung x, y sama dengan y pangkat 2 kurangi x pangkat 2 pada elips x pangkat 2 per 4 tambah y pangkat 2 sama dengan 1. Penyelesaian. Lihat gambar di samping untuk grafik paraboloida. Z sama dengan f dalam kurung x, y sama dengan y pangkat 2 kurangi x pangkat 2. Dari gambar ini kita menerka bahwa nilai minimum terjadi di dalam kurung kurang lebih 2,0 dan maksimum di dalam kurung 0 kurang lebih 1. Mari kita berikan alasan pembenaran dugaan ini dengan kendala G dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2 tambah 4y pangkat 2 kurangi 4 sama dengan 0. Sekarang del f dalam kurung x, y sama dengan min 2x i tambah 2y y. Dan del g dalam kurung x, y sama dengan 2x i tambah 8y y. Persamaan-persamaan Lagrange adalah 1 min 2x sama dengan lambda 2x berdua, 2y sama dengan lambda 8y bertiga, x pangkat 2 tambah 4y pangkat 2 sama dengan 4. Perhatikan dari persamaan ketiga bahwa x dan y keduanya tidak sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, persamaan pertama mengaplikasikan lambda sama dengan min 1, kemudian persamaan kedua mensyaratkan bahwa y sama dengan 0. Kita simpulkan dari persamaan ketiga bahwa x sama dengan kurang lebih 2. Jadi titik kritisnya adalah dalam kurung lebih 2,0. Argumen yang persis sama dengan y sama dengan 0 menghasilkan lambda sama dengan 1/4 dari persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama x sama dengan 0 dan akhirnya dari persamaan ketiga y sama dengan kurang lebih 1. Kita simpulkan bahwa dalam kurung 0, kurang lebih 1 juga merupakan titik kritis. Sekarang untuk f dalam kurung x, y sama dengan y pangkat 2 kurangi x pangkat 2. F dalam kurung 2,0 sama dengan min 4. F dalam kurung min 2,0 sama dengan min 4. F dalam kurung 0,1 sama dengan 1. F dalam kurung 0, min 1 sama dengan 1. Nilai maksimum F dalam kurung x, y pada elips yang diberikan adalah min 4. Nilai maksimum adalah 1. Contoh 3. Tentukan minimum f dalam kurung x, y, z sama dengan 3x tambah 2y tambah z tambah 5 terhadap kendala G dalam kurung x, y, z sama dengan 9x pangkat 2 tambah 4y pangkat 2 kurangi z sama dengan 0. Penyelesaian. Gradien f dan g adalah del f dalam kurung x, y, z sama dengan 3i tambah 2j tambah k dan del g dalam kurung x, y, z sama dengan 18x i tambah 8y j kurangi k. Untuk menemukan titik-titik kritis kita pecahkan persamaan-persamaan.
del F dalam kurung X, Y, Z sama dengan lambda del G dalam kurung X, Y, Z dan G dalam kurung X, Y, Z sama dengan 0. Untuk dalam kurung X, Y, Z, lambda dengan lambda penggali Lagrange dengan memecahkan sistem 4 persamaan simultan berikut dalam 4 variabel X, Y, Z dan lambda. Nomor 1, 3 sama dengan 18X lambda. Nomor 2, 2X 8Y lambda. Nomor 3, 1 sama dengan 1 lambda. 1 sama dengan min lambda. Nomor 4, 9X pangkat 2 tambah 4Y pangkat 2 min Z sama dengan 0. Dari 3 lambda sama dengan min 1 dengan mensubstitusikan hasil ini pada 1 dan 2. Kita dapatkan X sama dengan min 1/6 dan Y sama dengan min 1/4. Dengan mensubstitusikan nilai X dan Y pada persamaan 4, kita peroleh Z sama dengan 1/2. Jadi penyelesaiannya adalah dalam kurung min 1/6, min 1/4, 1/2, min 1. Dan titik kritisnya adalah dalam kurung min 1/6, 1/4, 1/2. Karenanya minimum F dalam kurung X, Y, Z B integral lipat 2 pada persegi panjang. Telah dibahas bahwa kita membentuk suatu partisi P dan interval dalam kurung A, B menjadi subinterval yang panjangnya delta X K sama dengan 1, 2, N. Mengambil sebuah titik contoh XK dari subinterval ke K dan kemudian menuliskan dengan integral batas atas B batas bawah A F dalam kurung X dx sama dengan lim sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 F dalam kurung X K delta X K. Kita meneruskan dalam cara yang persis sama dengan untuk mendefinisikan integral untuk fungsi 2 variabel. Misalkan R adalah sebuah persegi panjang dengan sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat, yaitu misalkan R sama dengan dalam kurung X, Y bagi A kurang dari X kurang dari B, C kurang dari Y kurang dari D. Bentuk sebuah partisi P dari R menggunakan sarana berupa garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar. Pembuatan partisi ini membagi R menjadi subpersegi panjang katakanlah N buah, di mana kita menotasikannya dengan R K sama dengan 1, 2, N. Misalkan delta X K dan delta Y K adalah panjang sisi-sisi RK, dan misalkan delta A K sama dengan delta X Y delta Y K adalah luasnya. Dalam RK, ambil sebuah titik contoh dalam kurung X K, Y K dan bentuklah jumlah Riemann. Sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 F dalam kurung XK, Y K delta AK yang berpaduan jika F dalam kurung X, Y lebih dari 0 dengan jumlah volume dari N kotak dengan membuat partisi tersebut semakin mengecil sedemikian rupa sehingga semua RK juga mengecil
akan mengarahkan ke konsep yang kita inginkan. Definisi integral lipat. Misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika lim sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1, f dalam kurung x k, y k delta a k. Kita katakan bahwa f dapat diintegrasikan pada R. Lebih lanjut, integral R f dalam kurung x, y d a yang disebut integral lipat 2 f dan R diberikan oleh integral f dalam kurung x, y dA sama dengan lim sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 f dalam kurung x k, y k delta a k. Definisi integral lipat 2 ini mengandung limit ketika p 0. Ini bukanlah limit seperti yang diuraikan pada bab 1, sehingga kita harus memperjelas arti yang sebenarnya. Kita katakan bahwa lim sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 f dalam kurung x k, y k delta a k sama dengan L jika untuk setiap e lebih dari 0 terdapat 8 lebih dari 0. Sedemikian rupa sehingga untuk setiap partisi P dan persegi panjang R oleh garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y yang memenuhi P kurang dari 8 dan untuk sembarang pilihan titik contoh dalam kurung X, K, Y, K di dalam persegi panjang ke K. Kita mempunyai sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 f dalam kurung x k, y k delta a k kurangi L kurang dari. Ingat kembali bahwa jika f dalam kurung x lebih dari 0, integral batas atas b batas bawah a f dalam kurung x dx menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan f dalam kurung x di antara a dan b dalam cara yang serupa. Jika f dalam kurung x, y lebih dari 0, maka integral R f dalam kurung x, y dA menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan f dalam kurung x, y dan di atas persegi panjang R dalam kurung gambar 4. Faktanya kita menggunakan integral I sebagai definisi dalam volume benda pejal seperti itu. Teorema A, teorema keterintegrasikan jika f terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R dan jika f kontinu di sana kecuali pada sejumlah hingga kurva-kurva mulus, maka f dapat diintegrasikan pada R, khususnya jika kontinu pada semua titik R, maka f dapat diintegrasikan di sana. Sebagai akibatnya, hampir semua fungsi biasa dalam kurung asalkan terbatas dapat diintegrasikan pada setiap persegi panjang. Sebagai contoh, f dalam kurung x, y sama dengan sin dalam kurung xy kurangi y pangkat 3 cos dalam kurung x pangkat 2 y dapat diintegrasikan pada setiap persegi panjang. Sebaliknya, g dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 2 y kurangi 2x per y kurangi x pangkat 2 akan gagal untuk dapat diintegrasikan pada persegi panjang yang memotong parabola y sama dengan x pangkat 2. Fungsi tangga dari gambar 5 dapat diintegrasikan pada R karena diskontinuitasnya terjadi di sepanjang dua ruas garis. Sifat-sifat integral lipat 2. Integral lipat 2 mewarisi hampir semua sifat-sifat integral tunggal.
1. Integral lipat 2 bersifat linear, yaitu A. Integral R K F dalam kurung X, Y dA sama dengan K integral R F dalam kurung X, Y dA. B. Integral R dalam kurung F X, Y tambah G dalam kurung X, Y dA sama dengan integral R F dalam kurung X, Y dA tambah integral R G dalam kurung X, Y dA. 2. Integral lipat 2 bersifat adiktif dalam kurung dapat dijumlahkan pada persegi panjang dalam kurung gambar 6 yang saling berhimpit pada hanya sebuah ruas garis. Integral R F dalam kurung X, Y dA sama dengan integral R F dalam kurung X, Y dA tambah integral R F dalam kurung X, Y dA. 3. Sifat perbandingan berlaku jika F dalam kurung X, Y kurang lebih G dalam kurung X, Y untuk semua dalam kurung X, Y di R. Maka integral R F dalam kurung X, Y dan dA kurang dari integral G dalam kurung X, Y dA. Semua sifat ini berlaku pada himpunan-himpunan yang lebih umum daripada persegi panjang. Sekian dari presentasi saya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.